Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kita telah tiba di pelajaran hari Minggu, pelajaran yang ke-9, 21 November, dengan judul Mi Yiten. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahaminya dan membawa hidup kami untuk lebih dekat bagi Tuhan. Banyak pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, ampunkanlah kiranya kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sabat kita di hari ini menyatakan demikian. Bahasa Ibrani Alkitab, seperti kebanyakan bahasa, ditaburi dengan banyak ungkapan. Ketika kata-kata khusus yang digunakan untuk memberi arti yang berbeda dari arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Satu ungkapan dalam perjanjian lama adalah Mi Yiten. Mi adalah sebuah pertanyaan siapa, dan Yiten berarti will give, akan memberi. Jadi secara literal, Mi Yiten berarti siapa yang akan memberi. Saudaraku, selanjutnya kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan, namun dalam perjanjian lama, frase tersebut menyatakan ide dari sebuah harapan atau dari sebuah keinginan, atau menggambarkan bagaimana sesungguhnya sangat menginginkan sesuatu. Sebuah contoh, setelah mereka lolos dari Mesir, anak-anak Israel menghadapi tantangan-tantangan di padang gurun dan berteriak, kalau saja kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Keluar 16 ayat 3. Frasa kalau saja datang dari kalimat Mi Yiten. Di dalam Mazmur 14 ayat 7, Daud berucap, "Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel." Dalam bahasa Ibrani tidak dikatakan ya, tetapi Mi Yiten. Dalam Ayub 6 ayat 8, ketika dia berseru, kiranya terkabul permintaanku. Sekali lagi berasal dari Mi Yiten. Agar kita dapat lebih memahaminya, mari kita membuka Alkitab Ulangan 5 ayat 22 sampai 29. Fokuslah secara khusus pada ayat 29. Apa arti kata kiranya yang diterjemahkan dari Mi Yiten? Di sini Tuhan Allah pencipta, yaitu Dia yang menciptakan ruang, waktu, dan benda. Dia yang berbicara sehingga dunia ini menjadi ada. Dia yang menghembuskan kepada Adam napas kehidupan, mengucapkan satu frasa yang secara umum dikaitkan dengan kelemahan dan keterbatasan manusia. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan, sungguh merupakan satu contoh tentang satu kenyataan dari kehendak bebas. Di sini kita melihat bahwa ada batas-batas terhadap apa yang Allah bisa lakukan di tengah-tengah pertentangan besar. Kita harus garis bawahi bahwa ada batas-batas terhadap apa yang Allah bisa lakukan di tengah-tengah pertentangan besar, di mana penggunaan Mi Yiten ini menyatakan bahwa bahkan Allah tidak bisa menginjak-injak kehendak bebas itu. Saat Dia melakukan hal tersebut, maka hal itu bukanlah lagi disebut bebas. Jadi, sama seperti manusia bebas untuk berdosa, kita juga bebas untuk memilih Tuhan, untuk memilih terbuka pada pimpinannya, untuk memilih melalui memberikan respon pada Roh Kudus, bertobat dari dosa-dosa kita, dan untuk mengikuti Dia. Sehingga pada akhirnya pilihan itu adalah milik kita dan hanya kita, dan itu adalah sebuah pilihan yang kita miliki untuk dibuat hari demi hari, saat demi saat. Timbul satu pertanyaan, dan mungkin pertanyaan ini patut kita renungkan dan kita jawab di dalam hati kita. Apa saja pilihan-pilihan yang Anda akan hadapi dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan?
Bagaimana Anda bisa belajar untuk menyerahkan pilihan Anda kepada Allah sehingga dalam kuasa-Nya Anda dapat membuat pilihan yang benar? Saudara-saudariku dalam nama Tuhan Yesus, semoga pertanyaan ini dapat kita renungkan dan dapat kita jawab di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini mengingatkan saudara dan saya bagaimana pentingnya kita meletakkan pilihan ini hanya kepada Dia, pencipta dan juga penebus kita. Semoga melalui pelajaran ini akan menuntun hidup kita untuk lebih dekat bersama Dia, pencipta dan penebus kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat hari Minggu. Semoga melalui pelajaran ini kami mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kiranya pilihan kami akan kami pusatkan hanya kepada Engkau, Tuhan pencipta dan penebus kami. Kami tahu Engkaulah yang sanggup memberikan kehidupan bagi kami, dan hanya Engkau yang sanggup mengampuni kami, menebus kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pemirsa, rancangan damai sejahtera Tuhan selalu berikan bagi mereka. Banyak dosa kami ampunkan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat hari ini. Kita akan berjumpa kembali di channel yang sama dan di waktu yang sama. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.